Ya, anak-anak, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu poin 3, mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Kita coba pada contoh soal yang pertama, yaitu 2/5. Ini merupakan pecahan biasa ya, karena terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Nah, pecahan biasa ini akan kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Caranya adalah dengan menggunakan proses pembagian bersusun. Ya, seperti ini ya. 2/5. Ingat kembali pada pembagian bersusun itu, jika yang dibagi itu lebih kecil daripada pembaginya, berarti itu tidak bisa ya nak. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah memberikan tambahan angka 0 menjadi 20. Ketika sudah ditambahkan satu angka 0, maka harus juga ditambahkan satu angka 0 di atas. Seperti ini ya, jadi 0, jadi saya ulangi, ketika yang di dalam itu pembaginya itu lebih kecil daripada yang ingin dibagi, maka harus ditambahkan 0. Ketika sudah ditambahkan 0, maka harus juga ditambahkan 0 di bagian atas ya, 0, Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada angka 20 ya. Ini sudah lebih besar daripada yang di luar, maka ini sudah bisa dibagi. 20 bagi 5 sama dengan 4, kita tulis di atas. Ya, 4 kali 5 sama dengan 20, kita tulis di bawah. Kemudian dikurangkan, 20 kurang 20 hasilnya 0. Nah, berarti proses ini sudah selesai ya, karena sudah menghasilkan 0. Maka hasil dari 20 bagi 5 sama dengan 0,4. Ya, kita letakkan pada hasil ya. Nah, inilah perubahan dari pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Kemudian kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Di sini ada pecahan biasa bernilai 10/8 akan kita ubah menjadi pecahan desimal dengan menggunakan cara pembagian bersusun dengan membagikan 10 bagi 8. Ya, jadi yang harus kita kuasai adalah perkalian 8. 1 bagi 8 tidak bisa, maka langsung kita ambil dua angka ya. 10 bagi 8 itu sama dengan 1, kita letakkan di atas. 1 kali 8 hasilnya 8, kita letakkan di bawah angka 0. Ya, kenapa kita letakkan di bawah angka 0, bukan di bawah angka 1? Karena 8 adalah satuan, harus sejajar dengan satuan. Ya, pada angka 10 ini yang bernilai satuan adalah 0 dan 1 itu bernilai puluhan. Oke, kita lanjut. Kita kurangkan 10 kurang 8 hasilnya 2, kita letakkan di bawah. Seperti ini ya. Nah, perhatikan ini 2 lebih kecil daripada 8. 2 tidak bisa dibagi 8 dan tidak ada juga yang bisa diturunkan. Maka kita harus menambahkan angka 0. Setelah menambahkan angka 0, maka kita harus menambahkan tanda koma di atasnya. Jadi seperti ini ya nak. Ketika tidak bisa dibagi, angkanya lebih kecil, maka harus ditambah angka 0. Berbeda dengan yang di atas, contoh soal yang pertama tadi, penambahan angka 0 itu berada paling awal ya. Paling awal, maka harus ditambahkan 0, tetapi jika yang seperti ini sudah proses pengurangan ya nak, ini sudah proses tahapan yang kedua, jadi bukan lagi tahap awal, maka ketika sudah ditambahkan angka 0, di bagian atas itu cukup ditambahkan tanda koma, tidak usah lagi ditambahkan angka 0. Oke, syarat penambahan angka 0 jika itu dilakukan penambahan 0 itu di atas, di awal. Kalau sudah proses tahapan kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak perlu lagi ditambahkan 0. Langsung saja ditambahkan tanda koma. Oke, nah sekarang kita bagi. 20 bagi 8 sama dengan 2 ya. Kita letakkan di atas. 2 kali 8 sama dengan 16, kita letakkan di bawah. Ingat, penulisannya harus disejajarkan ya, antara satuan dan satuan, puluhan dan puluhan. Kemudian kita kurangkan, 20 kurang 16 sama dengan 4, kita letakkan di bawah.
Nah, seperti ini ya, harus sejajar satuan dan satuan. 4 dibagi 8 bisa atau tidak? Tidak bisa karena 4 lebih kecil daripada 8. Maka langkah selanjutnya adalah harus ditambahkan angka 0 menjadi 40. Seperti ini. Ini sudah ditambahkan angka 0. Apakah perlu lagi ditambahkan tanda koma di atas? Tidak perlu ya nak, tidak perlu. Jika sudah ada tanda koma, maka untuk selanjutnya penambahan angka 0 itu tidak perlu lagi diberikan tanda koma. Ya, jadi pada bilangan desimal itu hanya satu tanda komanya. Oke. Oke, kita lanjut. 40 bagi 8 hasilnya adalah 5. Kita letakkan di atas. Oke. Kemudian 5 kali 8 sama dengan 40, kita letakkan di bawah. Kemudian kita kurangkan 40, kurang 40 hasilnya 0. Nah, setelah hasil pengurangannya sudah 0, maka proses pembagian ini selesai, menghasilkan angka 1,25. Kita letakkan pada hasil. Maka perubahan dari pecahan biasa yang bernilai 10/8 diubah ke pecahan desimal menjadi bernilai 1,25. Kemudian kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. Di sini ada 6/10 akan kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal. Nah, di sini ada yang spesial ya jika penyebutnya itu kelipatan 10. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengubahnya ke bentuk desimal. Caranya, perhatikan ya. Lihat penyebutnya adalah 10, 6/10. Perhatikan, jika penyebutnya 10, maka langsung pikirkan bahwa oh ini angkanya satu angka di belakang koma. Ya, ada satu angka di belakang koma. Oke, ini syaratnya ya. Nah, kemudian lihat yang pembilangnya itu angka 6, maka letakkan angka 6 di belakang koma. Nah, kemudian angka berapa yang harus diisi di sini? Di sini diisi angka 0. Nah, jadi begini saja, lebih cepat ya. Jadi jika ada soal-soal perubahan dari pecahan biasa ke desimal yang penyebutnya itu kelipatan 10 ya. Kelipatan 10 itu yang mana saja? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta dan seterusnya. Nah, jadi bisa lebih mudah ya. Ibu berikan contoh jika penyebutnya itu 100. Ini ya, 25/100. Lihat ada dua angka 0 pada angka 100 ini menandakan bahwa desimalnya itu 2 angka di belakang koma. Jadi diberikan tanda nih, ada 2 angka di belakang koma. Angka apa saja itu? Lihat ke pembilangnya. Di sini ada angka 25, maka letakkan angka ini di belakang koma. Seperti ini. Kemudian, angka berapa di sini? Jika tidak ada angka yang terlihat, maka tulis saja angka 0. Nah, seperti ini ya. Jadi perubahan dari 25/100 itu menjadi 0,25. Ibu berikan contoh lain ya. 3/1000. Ini akan dirubah ke bentuk desimal. Berarti berapa angka di belakang koma? Lihat berapa nolnya? 1, 2, 3. Maka ini 3 angka di belakang koma. Nah, ini ya, angka berapa saja yang ada di sini? Lihat ke pembilangnya. Oh, di pembilangnya ini cuma ada 1 angka. Maka harus ditempatkan di mana ya? Apakah di depan atau di belakang? Di belakang tanda koma pun harus diletakkan di mana? Oke, kita lihat ya. 1 angka berarti ini bernilai satuan. Untuk 3 angka berarti yang satuannya itu berada paling ujung. Ya, paling ujung. Jadi kalau kita menulisnya itu mulai dari paling ujung paling kanan. Sama seperti contoh yang tadi ini, 5-nya dulu ditulis paling ujung, kemudian di sampingnya angka 2. Sama juga seperti ini, 3-nya dulu ditulis paling ujung. Kemudian angka berapa yang harus ditulis di sini? Tidak ada lagi angka lain ya, tidak ada, berarti angka 0 yang diletakkan di sini, sini, dan di sini. Nah, maka perubahan dari 3/1000 sama dengan 0,003.
Ya, begitu seterusnya ya untuk bilangan-bilangan spesial yang penyebutnya itu merupakan kelipatan 10. Ya, kita fokus kembali ke contoh soal ini. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa melakukan pembagian bersusun. Apakah sama pembagian bersusun dengan cara cepat ini? Kita lihat ya. 6 bagi 10 bisa atau tidak? Tidak bisa ya, karena 6 lebih kecil dari 10, maka langkah pertama kita harus menambahkan angka 0. Karena ini proses awal, maka penambahan angka 0 ini harus diikuti juga dengan penambahan angka 0 dan tanda koma di bagian atas. Seperti ini. Nah, langsung kita proses saja yang di dalamnya ya. 60 bagi 10 hasilnya adalah 6. Ya, 6 dikali 10 hasilnya 60. Kita letakkan di bawah. Kemudian kita kurangkan, 60 kurang 60 hasilnya 0. Nah, berarti ini prosesnya sudah selesai ya. Nah, hasilnya 0,6. Ini sama. Ya. Jadi, jika ada dapat soal yang pecahan biasa itu penyebutnya merupakan angka-angka kelipatan 10 ya, 10, 100, 1000 dan seterusnya, itu bisa dilihat dari bawahnya ya, itu ada berapa angka, bisa berapa angka di belakang koma, disesuaikan saja. Lebih cepat bisa lebih menghemat waktu, apalagi kalau ujian. Kita langsung lanjutkan menuliskan nilai ini pada soal. Ya, ini ya. Jadi, hasil dari perubahan pecahan biasa 6/10 menjadi pecahan desimal bernilai 0,6. Semoga bisa dipahami.